wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Cak dan Ning, pendengar Radio Republik Indonesia Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang inti menika tema pembahasan Cahaya Pagi membahas tentang bijak yang dalam penggunaan gadget nggih. Sebagaimana ingkang kita kawruhi sedaya bahwasane gadget utawa HP menika sudah menjadi separuh kebutuhan hidup kita di alam atau di zaman modern menika. Jadi setiap sendi kehidupan tidak lepas daripada gadget. Nantos kalau misalnya kita sampai ketinggalan daripada gadget di rumah, kan sudah bingung ketika kita wonten penjabi. Kados separuh daripada badan kita terlepas. Ya. Ketergantungan akan gadget menika perlu kita sikapi kelawan bijak, terutama pada anak-anak kita sedaya supadosa boten mengalami daripada dampak ingkang negatif. Kita tidak bisa menolak akan perkembangan zaman, namun bagaimana kita niku saged menyikapi perkembangan zaman menika, yaitu dengan adanya gadget, Cak dan Ning bisa memanage, mengatur sedemikian rupa sehingga dampak positif daripada penggunaan gadget yang diantaranya inggih menika mempermudah yang dalam komunikasi, mempermudah di dalam menambah pengetahuan, dan uga saged menambah teman, dan uga saged memudahkan kita di dalam berbisnis, dan kangge para asatidah juga saged menjadi media untuk berdakwah, untuk menyebarkan daripada dakwah rahmat Islam dumateng sedaya menungso, dan diantarane nggih saged kita ngalap kawruh saking media dengan begitu cepat metode-metode pembelajaran atau metode-metode di dalam dakwah. Namun tidak lepas dari mereka ada efek-efek samping dalam penggunaan gadget ketika kita tidak bijak di dalam menggunakannya, sehingga terutama anak-anak kecil, ya, anak-anak kita ketika berlebihan di dalam menggunakan gadget, banyak efek negatif nantinya yang akan timbul, baik secara mental, baik secara kesehatan, dan baik secara keaktifan mereka untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya yang seusianya, dan juga mengakibatkan mereka juga akan malas karena ketergantungan di dalam menggunakan gadget menika di dalam perkembangan belajar juga agak sedikit terganggu ketika tidak bijak dalam menggunakan gadget. Maka sebagai tiang sepah, Cak dan Ning, terus pundi
bisa menempatkan dan menggunakan daripada gadget menika dengan sebaik-baiknya, sehingga manfaat-manfaat penggunaannya itu lebih dominan daripada kenegatifan di dalam penggunaan gadget, dan meminimalisir hal-hal yang negatif yang diakibatkan ketika kita ini boten bijak di dalam menggunakannya, sehingga kita nantinya akan mendapatkan daripada nilai tambah yang lebih dengan kita bisa memanfaatkan penggunaan gadget menika di dalam hal-hal yang bersifat positif. Gini, insyaallah Cak Chandra Samista itu wadimah ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi bermanfaat. Nggih. Matur nuwun Ustadz, nggih. Ustadz Heri niko sampun maringi mukadimah seputar topik kita dina menika, bijak dalam menggunakan gadget. Terus sebagai kita niki lak menggunakan gadget niku pokoknya intine kudu bijak ngoten nggih Ustadz nggih. Soale banyak kalau misalnya kita tidak bijak itu ternyata saged mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kan masa sekarang niki gempurane niku lho Ustaz. Gempurane saking gadget niku kan engko lak sing iki wis gak usum, anyar maneh usum. Terus ngono iku gak usum. Lak misale mboten ngikuti niku kan dibilangnya kuper ngoten lak. Ya napa ngoten niku Ustaz? Nggih. Memang harus bijak di dalam perkembangan gadget yang semakin hari semakin berkembang, makin canggih. Kita sebagai Cak Daning, terutama para pendengar sedaya, harus bisa menyesuaikan kali kebutuhan yang dibutuhkan, misalnya kangge yugo-yugo kita, anak-anak didik kita, sampai mana kebutuhan yang memang dibutuhkan di sekolahnya atau di pendidikannya. Ya sebatas itu mawon, jangan sampai kita menuruti perkembangan itu di luar daripada kebutuhan. Jangan sampai kita beralih ke gaya hidup. Kalau misalnya kita beralih ke gaya hidup, maka kita sendiri nantinya yang akan sibuk sendiri atau pusing sendiri. Nah, maka kita harus kembalikan kepada fungsi utama daripada gadget itu. Sehingga kita nantinya menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan gaya. Kalau gaya gak habis-habisnya gitu. Jadi harus mengukur bagaimana tingkat kebutuhannya lah, gak cuman digawe gayaan tok ngoten nggih Ustaz. Soalnya nggih ngoten. Encene ngene iku selain memang fungsine niku, tapi emang anak-anak muda sakniki niku gaya-gayane ngoten lho Ustaz nggih. Kadang iku gak ngerti fungsine ngono ya, tuku HP sing luwarang nemen, tapi yo akhirnya yo mek digawe dulinan apa ngoten, padahal sine yo iso dulinan ning HP sing biasae ngoten nggih. Cuman itu memang jadi sebuah fenomena ngoten nggih saat niki. Nggih, tapi Ustadz, bentuk perubahan sosial akibat penggunaan gadget dari masa sing biyen kalian saat niki, menurut Ustadz ya napa sih? Kan Ustadz mengalami nggih transisi dari mulai tidak ada HP sampai ada HP saat ini. Niku kan kula nggih ngalami ngoten nggih. Tapi kalau menurut Ustadz, perubahan sosial ya napa sih sing kedadean sakniki niku sing bisa membedakan antara dulu ketika mboten wonten HP, sakniki kata banyak macam gadget ngoten nggih. Niku perubahan sosialnya niku apa yang terlihat ngoten Ustaz? Perubahan sosial ingkang terlihat ya, karena kita hidup di dua masa nih, masa sebelum adanya gadget dan sekarang sudah adanya gadget itu nampak sekali. Di antaranya adalah ada sisi positif, juga ada sisi negatif ya dari perkembangan sosial. Sisi positifnya adalah memudahkan kita niki untuk berkomunikasi, untuk bersilaturahim
dan juga bisa juga meringankan beban secara ekonomi. Ketika kita disibukkan dengan pekerjaan kita, untuk berkunjung ke sana ke sini kan membutuhkan banyak biaya, maka bisa dipangkas dengan adanya alat komunikasi berupa gadget itu untuk memudahkan kita untuk menghubungi relasi kita, menghubungi saudara kita, kerabat kita. Kemudian menyambung silaturahim istilahnya. Kemudian untuk sisi negatifnya juga ada ya. Di antaranya adalah ketika dulu ketika dengan adanya sebelum adanya gadget itu kita bisa saling bertatap muka ya, bertemu, dan itu beda ketika kita mencukupkan diri dengan gadget saja. Maka keterikatan hubungan itu juga akan beda. Kemudian yang kedua adalah ketika kita memegang gadget itu anak itu akan menjadi bersifat individual, ya, tidak mau bergaul dengan teman-teman yang sebayanya. Dia sibuk dengan gadgetnya, main game, sampai disapa orang tuanya kadang-kadang marah-marahan karena mengganggu dia main gamenya, mengganggu main game. Kemudian ketika diminta untuk bantu orang tua piyambak ngamuk, males-malesan, dan tidak peduli dengan yang di sekitar. Kemudian tugas-tugasnya kadang-kadang terbengkalai, tidak bantu orang tua. Tugasnya dia dari sekolah sendiri juga kadang-kadang tidak diselesaikan. Hubungan dengan teman-temannya yang sebaya ketika diajak bermain, berinteraksi juga tidak ada kepedulian. Jadi lebih kepada individualisme, ya. Biasanya berakibat secara sosial semacam itu kejadiannya. Sampai-sampai ketika ada kejadian kemarin berita itu, ngoten gara-gara dilarang main game kali yang spy, malah mencoba untuk bunuh diri. Kemudian sampai naik tower, mau meloncat lah. Itu kan sudah ada kesalahan di dalam penggunaan gadget yang berlebihan. Kasus juga ketika anak ditemukan bunuh diri karena HP-ne niku disita kalian gurune, ngoten lho. Lah napa niku nggih. Dadi niku adalah sebuah bentuk dari perubahan sosial niku nggih Ustaz nggih. Padahal biyen gak ono gadget ya gak apa-apa ngono. Nggih. Nggih. Ustaz niki kita ngajak Cak Ning untuk bergabung ya Ustaz nggih. Cak Ning monggo lah nggak ada pertanyaan seputar topik niki, topik bijak dalam menggunakan gadget, monggo sareng-sareng kita bahas kalian Ustadz Heri Siswanto. Cak Ning lah nggak ada pertanyaan langsung gabungan wonten ting 0896021110968 nggih. Sekagem Ustadz mangke kita sembari menantikan Cak Ning bergabung, kita sarang-sarang midhangetaken lagu riyen nggih Ustadz nggih. Nggih, monggo. Nggih. Tasih kalian Ustadz Heri Siswanto, tasih kalian kita nggih Ustadz nggih. Nggih. Ustadz niki kita sampun buka kesempatan Cak Ning untuk menanyakan pertanyaan di 0896021110968. Nah, niki kula kajengi bacakan niki Ustaz. Sebentar Ustaz. Kita akan cek yang udah gabungan. Nah. Oke, niki saking Ibu Aminah Ustaz. Nggih, Bu Aminah, monggo. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya bagaimana cara mengetahui apakah anak sudah kecanduan gadget atau belum? Ngoten Ustaz pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui apakah anak sudah kecanduan gadget apa belum? Jadi mungkin Bu Aminah ini masih belum tahu anakku iki wis kecanduan apa gorong ya iki ngoten. Gimana cara mengetahuinya Ustaz? Nggih, Bu Aminah, salah setunggale perkawis utawa perilaku yang
dudukno nek putra kita niki kecanduan kali gadget niku di antarane pertama anak kita niku kehilangan minat kali semua aktivitas kegiatan sakliyane dolenan gadget. Nah, itu yang pertama. Nomor kali biasanya anak kita niki mboten lagi suka bergaul, gak seneng dolenan kali kanca-kancane sing sak umuran. Kuwi mentingno dolenan gadget. Sing nomor 3 biasanya anak niku nek wis kadung terpengaruh kali gadget niku suka bersikap membela diri, ngamuk-ngamuk nalikane enten tiang sinten mawon ngurangi utawa mareni arek iku mau dolenan gadget. Gak pandang bulu, ban iku tiang sepae apa maneh tiang lintu. Gitu. Nah, berarti kena niku wau. Kecanduan gadget. Di antarane male lari niku wis wani berbohong. Nggih. Wani bujuki, golek-golek nyuri waktu kanggo dolenan gadget. Ditakoki tiang sepae pasti jawabannya gak sesuai kali kenyataan nih. Awak mau dolenan gadget, boten gak dolenan kok. Aku mek buka WA. Atau ana tugas sekolahan. Gak dolenan kok. Berarti soalnya bojo. Nah niku ciri-ciri nek larene niku sampun kecanduan dolenan gadget. Nah niku Bu Aminah, mugi-mugi saged jawab pertanyaan ini panjenengan. Ngoten nggih. Oke. Dikwau nggih pertanyaan tentang Ibu Aminah bagaimana cara mengetahui apakah anak sudah kecanduan gadget. Jadi lah misalnya nggak ada perubahan sikap ngoten nggih Ustaz, semakin banyak bohong. Nah, itu sikapnya lebih menyendiri. Nggih. Tidak mau bergaul dengan temannya. Nggih. Lalu bagaimana Ustaz cara menyikapinya ngoten niku? Kan kita sudah tahu nih misalnya arek iki wis kecanduan gadget iki. Nah, terus cara menyikapinya niku napa sih yang harus dilakukan oleh orang tuane utawa Bu Aminah niki Ustaz? Nggih, Bu Aminah untuk solusi ingkang saged dipun lampahi ketika yuga kita, putra-putra kita niku kecanduan gadget di antarane nggih pertama tiang sepah kedah semerap nggih memproteksi utawa ngerti mengawasi selalu penggunaan gadget yoga-yogane. Jangan dibiarkan los sak karepe dhewe dolenan gadget nggih kedah tiang sepah itu mengawasi penggunaannya. Kemudian yang nomor kali kita kedah membatasi penggunaan main gadgetnya menika. Harus ada perjanjian di atas materai. Perjanjian ya apa yang sepane niku kali yogane sami-sami membuat pernyataan untuk sehari maksimal penggunaan gadget berapa jam. Dan terus sing nomor 3 kedah dipun paringi sumerep dumateng yogane niku wau nek sampun saged diajak wicantunan manfaat positif dan negatifnya penggunaan gadget nggih, sehingga piyambake ngerti enggak hanya sebatas melarang-larang tapi tidak memberikan pemahaman ingkang sae. Terus yang nomor sekawane kedah kita ngelingaken nggih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niku nyumerapi napa ingkang kita lampahi nggih. Dimanapun kita dengan siapapun kita, apa yang kita lakukan pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan tauhid dumateng yoga kita sehingga tidak akan menyalahgunakan gadget untuk hal-hal yang belum saatnya kangge piyambake, dan juga tidak berbohong dumateng kita sebagai tangpah, dan juga bisa menggunakan dengan bijak. Terus yang nomor gangsal kedah kita menyibukkan diri, menyibukkan yoga-yoga kita ini untuk diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk bercerita di sela-sela hidup, di sela-sela
kesibukan kita, jangan sampai kita biarkan anak mboten nanti diajak ngomong, nggak pernah diajak komunikasi, nggak pernah diajak bareng-bareng untuk bersih-bersih atau berbuat hal-hal yang aktif di rumah, untuk diajak mereka untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang positif di rumah. Nah, kita ajak menyibukkan diri mereka untuk melakukan hal-hal yang positif selain di luar gadget, sehingga mereka bisa aktif, ya. Bisa aktif hal yang positif. Insya Allah akan sakit sebagai solusi untuk menjauhkan ketergantungan anak kali gadget. Insya Allah. Bu Aminah. Ngaten Bu Aminah sampun terjawab niku wau pertanyaan sampean seputar niku nggih bahwa memang perlunya kontrol dari orang tua juga ngoten nggih, supaya tidak anak ini mboten kecanduan gadget terus ngoten. Bahkan niku wau menarik nih. Jadi Ustadz iku lak iso yo gawe pernyataan gawe materai ngoten nggih. Tapi Ustadz pernah nggak sih ngalami ngoten niku sama orang tuanya sampai bermaterai ngoten Ustadz? Ya niku cuman guyonan wanita. Tapi kan sareng-sareng antara anak dengan orang tua. Hanya kalau melebihi batas nanti ada punishment apa gitu. Mungkin bukan materai juga, mungkin ada hal yang mungkin bisa membuat punishment nggih Ustadz nggih, misalnya ora dikei duit jajan ngoten nggih, carane ngoten nggih Ustadz nggih. Caranya begitu, diberikan perjanjian. Ada ukur kapoknya. Nggih. Tapi ngene iku sakjane menarik loh, maksudnya seputar membuat perjanjian niku kan seperti nopo nggih, janji yang niku akhirnya bisa suatu ketika itu menjadi pembuktian. Maksudnya niku lak misalnya wong tuane niku lah anake tidak menjalankan, mungkin bisa ditagih ngoten kan, lo kan kamu udah tanda tangan nak ngoten nggih. Niku bagi keluarga yang milenial niku insyaallah nggih saged melakukan itu Ustaz nggih. Cuman lah kula biyen kok mboten ngoten, orang tua kula paling langsung diseneni ngoten. Nggih, niki wonten pertanyaan malih Ustaz. Nggih. Saking Mas Adi di Sidoarjo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang apakah Ustadz yang bisa menggantikan gadget untuk anak agar anak tidak kecanduan gadget? Nah, nopo niki pengganti nih gawe anak niku nopo apakah harus diberikan mainan atau apa yang menurut Ustadz itu efisien untuk menggantikan peran gadget dan untuk mengurangi kecanduan gadgetnya niku Ustadz? Mas Adi Sidoarjo, insyaallah. Masalah pertanyaan ingkang sae niki. Nah, untuk menggantikan gadget, ketergantungan yoga kita kali gadget niku wau. Nggih. Selain kita membatasi penggunaan daripada gadget, yang selanjutnya adalah kita memberikan kesempatan dumateng yoga kita untuk bermain dengan teman sebayai, kelawan damel permainan yang jadul ngoten niku sing biasa, biar ada interaksi antara teman-temannya, permainan tradisional gitu. Dihidupkan kembali permainan tradisional niku, sehingga piyambake mboten ketergantungan malih, dan juga nanti juga menimbulkan jiwa kebersamaan, kemudian peduli dengan sekitar, dan juga kerjasama dengan yang lain. Itu faktor positif yang tidak ditemukan di gadget kan gitu. Nah, itu dengan permainan tradisional yang sudah ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, itu kemudian atau diajak jalan-jalan atau diberikan diminta untuk membaca, hal-hal yang positif yang lain, memancing kegiatan yang lain, membantu orang tua, ya, misalnya, dan itu nantinya juga akan mengalihkan ketergantungan yugo kita saking ketergantungan dengan gadget. Insyaallah mangkatan Mas Adi. Jadi mboten cuman
kudu digantekno barang opo tapi bisa dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya ngoten nggih Ustadz nggih. Tak misalnya dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan bersama dengan teman sebayanya ngoten nggih. Terus habis gitu juga belajar bagaimana sih menang dan kalah itu sikapnya ya nopo ngoten nggih. Tak ning gadget kan menang terus pundi, nek kalah terus pundi ngoten. Nggih, soalnya lah misalnya gadget kan ambisi anak kan jauh menang terus ngoten nggih. Lah misalnya lah ambek nopo teman sebaya misalnya lah menang niku kan ada toleransinya ngoten kan. Ngoten. Oke, terus niki kita masih menunggu Cak Ning gabungan lagi. Monggo Cak Ning 089 602 111968. Nah niki wonten sing gabungan niki pendengar setia ugi Cak Ning Ustadz saking Bangkobar Ustadz niki mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya bagaimana caranya memberitahu kepada orang yang buta atau tunanetra caranya main gadget yang benar. Makasih Bang Ganteng ngoten. Pertanyaannya ngoten. Jadi berarti ini ada pertanyaan gimana cara memberi fasilitas untuk gadget untuk orang yang disabilitas gitu Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz ini? Nggih. Mas sinten Cak? Bangkobar nggih, Bangkobar. Untuk penggunaan gadget kangge disabilitas, tunanetra atau yang lainnya niku kados napa ingkang kula semerapi niku gadgetnya tidak jauh beda dengan gadget kita yang biasa didamel niku. Nah, jadi ada fitur-fitur yang memang khusus kangge tiang-tiang disabilitas niku. Nah, jadi semacam itu. Jadi tidak ada perbedaan. Tinggal pembiasaan untuk penggunaannya dan pelatihan khusus yang diberikan kepada mereka yang tunanetra atau disabilitas di dalam penggunaan gadget. Untuk bagaimana piyambak ini saged menggunakan kanthi sae nggih niku wau. Mboten sampai napa ingkang dipun buka napa aplikasi ingkang dipun damel niku menyalahi aturan hukum positif lan uga agami. Insyaallah bebas di dalam penggunaan ini dan tidak sampai berlebihan di dalam penggunaan gadget ini. Ngoten Bang Kobar bisa jawab pertanyaan panjenengan. Nggih Bang Kobar, untuk bagaimana cara memberitahu untuk yang disabilitas ngoten nggih. Yang setahu Chandra juga nih bahwa ada beberapa teman Chandra itu yang memang masih menggunakan gadget yang sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz nggih. Dan mereka itu memang butuh melatih diri, ada kemauan untuk bisa melakukan itu. Misalnya kalau handphonenya saiki kan touchscreen, kalau mereka itu biasanya pakai yang yang ada keypadnya gitu. Ada juga yang ada aplikasi juga loh Bang Kobar yang bisa memfasilitasi mereka untuk bisa mengetik ngoten. Nah juga channel informasikan Bang Kobar nanti di jam 9 Lontong Balap akan ada talk show bersama dengan penyandang tunanetra nanti jam 9 pagi di Lontong Balap. Chandra undang Bang Kobar untuk bergabung mangke jam 9 pagi karena nanti kita akan membahas topik juga bagaimana kebetulan ini Chandra juga kenal orangnya dan sangat-sangat piawai dalam bidang itu. Kenapa? Karena beliau adalah seorang musisi juga yang nanti akan Chandra ajak ngobrol dan Bang Kobar kalau misal punya pertanyaan boleh nanti bergabung ngoten. Baik, kembali lagi bersama dengan Ustadz. Ustadz, kita masih ada waktu Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan yang sampun kita bahas iku Ustadz seputar bagaimana sih bijak menggunakan gadget iku. Monggo kagep Ustadz
menyampaikan kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi Ustadz, monggo. Terima kasih Mas Chandra Semesta. Kangge pendengar Cak Daning Cahaya Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ingkang saged kita ambil saking tema ing Cahaya Pagi menika di dalam bijak ing dalam penggunaan gadget. Ingkang pertama, bahwasanya sesundi kita kedah mengembalikan fungsi kegunaan gadget niko pada penggunaan atau fungsi yang utama. Ingkang pertama niko sebagai alat komunikasi ingkang saged memudahkan kita ing dalam silaturahim, ing dalam berinteraksi dengan tiang lintu, dan uga saged mempermudah yang dalam urusan bisnis kita, usaha kita, dan uga gadget sebagai alat untuk mempermudah kita di dalam pengembangan pendidikan yang di dalamnya ada fitur-fitur yang memudahkan yang dalam pengaplikasian pelajaran-pelajaran yang diterima di sekolahan secara abstrak, memungkinkan dengan gadget kita akan bisa mendapatkan secara konkret tampilan-tampilannya yang itu memberikan nilai tambah di dalam pengembangan pendidikan. Terus menggunakan gadget secara bijak, jangan sampai disalahgunakan berlebihan di dalam penggunaan gadget akan berakibat boten sae baik secara fisik maupun secara kesehatan, secara sosial, secara mental, spiritual. Karena ketika gadget banyak kita gunakan tidak sesuai dengan fungsinya, maka berakibat yang pertama diantaranya adalah malas untuk bergaul, cuek dengan kejadian yang ada di sekitar kita, kemudian akan menjadikan kita malas untuk berbuat hal-hal yang positif, yang aktif, ya, kita lebih sibuk dengan gadget kita. Maka supaya hal-hal yang negatif niku saged kita tepihi saking kita lan uga yuga-yuga kita ben boten enten ketergantungan yang bersifat negatif, penggunaan gadget kedah kita lebih bijak ing dalam penggunaan ini sehingga kita saged terjauhkan saking dampak negatif. Nah, salah satu solusine supaya supados kita niku mboten anak-anak kita mboten ketergantungan kali penggunaan gadget ingkang berlebihan, di antaranya menika salah setunggale sing pertama dialihkan kegiatan menika dengan kegiatan yang aktif di luar daripada penggunaan gadget, kemudian diberikan permainan-permainan yang lebih memainkan daripada kebersamaan dengan teman sebayahnya. Dan uga nomor 3 terus pundi kita saged mengajak wicantunan, berbicara, berdiskusi, bercerita di luar waktu kesibukan kita dengan yoga-yoga kita, dan uga terus pundi kita saged mengawasi setiap gadget yang dimainkan atau didamel kali yoga-yoga kita sehingga mereka selalu di dalam pengawasan orang tua, dan uga tidak lupa kita memberikan pencerahan tauhid dumateng yoga-yoga kita bahwasanya nopo ingkang kita kerjakan, nopo ingkang kita lihat, nopo ingkang kita perbuat benjang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidaklah tidur, Allah tidaklah buta dengan apa yang kita kerjakan, dan itu nantinya akan menumbuhkan sifat bertanggung jawab
dumateng yuga-yuga kita sedaya. Lan uga yang terakhir tidak luput pula nggih, kita sebagai tiang sepa selalu mendoakan dan juga mengarahkan secara istiqomah, tidak berhenti-hentinya untuk mengingatkan dan juga mengajak serta mendisiplinkan nggih yuga-yuga kita di dalam penggunaan gadget dan tidak pernah putus asa untuk selalu mengajak di dalam kebaikan. Atau nawon Mas Chandra, semesta kesimpulan ingin menika di acara Cahaya Pagi menika. Nggih, alhamdulillah matur nuwun Ustaz Heri Siswanto sampun ngebahas topik seputar bagaimana menggunakan gadget, nggih, bijak dalam menggunakan gadget. Matur nuwun sangat Ustaz, mugi-mugi niku wau sing sampun kita bahas niku wau saged menambah inspirasi kagem keluarga, kagem orang tua untuk lebih memantau anaknya, lebih mengarahkan, lebih mengajak tetap menggunakan gadget tapi lebih bijak dalam menggunakannya. Ngoten nggih Ustaz nggih. Matur nuwun lho Ustaz, sampun kekono. Mugi-mugi kita saged pepanggen malih teng sanes wedal. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.